Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar sejarah. Sekarang lokasinya di perpustakaan sekolah. Mari kita menuju ke sana. Nah, materi yang akan kita pelajari mengenai penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Kita buka arsip materi multimedianya. Nah, ini standar kompetensinya, memahami usaha persiapan kemerdekaan. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia, dan indikatornya yang paling penting adalah mengidentifikasi penjajahan Jepang Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peristiwa kemerdekaan Indonesia. Mari kita lihat satu persatu babnya. A. Latar belakang Jepang menjajah Indonesia. Yang pertama, kalian harus tahu bahwa tahun 1854 Komodor Matteo Calbateri membuka politik isolasi Jepang. Artinya Jepang mulai terbuka lagi terhadap dunia luar. Ini ada gambarnya, Perry. Kemudian setelah mereka terbuka, kemudian mereka mulai belajar. Kaisar Matsuhito menerapkan restorasi Meiji, artinya pembaharuan dalam segala macam bidang kehidupan. Ini adalah Kaisar Tenno Meiji-nya. Kemudian setelah Jepang maju, kemudian dia menjadi negara imperialis, dan dia menerapkan kebijakan imperialisnya, yaitu adalah Hakko Ichiyu, yang artinya bahwa Jepang akan menjadikan Asia dan dunia sebagai keluarga besar dengan Jepang pemimpinnya. Nah, sebagai negara industri yang maju dan militer yang maju, Jepang membutuhkan bahan mentah untuk membangun negaranya, sehingga dilaksanakanlah penjajahan di seluruh negara Asia, salah satunya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia negaranya yang kaya dan subur akan sumber daya alamnya. Kita lihat, ini tentara kekaisaran Jepang yang pada waktu itu sudah maju dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Ini cuplikannya, arsip film. Nah, itu tadi. Kita lihat yang sekarang adalah mengenai tujuan Jepang menjajah Indonesia. Yang pertama, menguasai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, dan lainnya. Kemudian ada pohon jarah, kina, karet, dan tebu. Ini adalah gambar-gambarnya. Dan yang ketiga adalah menguasai dan memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan perang. Lanjut. Nah, pemerintahan Jepang di Indonesia. Peta masuknya Jepang ke Indonesia. Ini adalah negara Jepang karena dia sudah maju dalam bidang militernya. Kemudian dia mulai masuki wilayah Indonesia, yang pada waktu itu Indonesia sudah mendapatkan pengaruh atau imperialisme daripada Belanda. Kemudian Jepang masuk ke Kalimantan, maka bertempurlah dengan orang Belanda di sana. Tetapi kemudian Belanda bisa dikalahkan, sehingga Kalimantan seluruhnya bisa dikuasai. Ini ada tanggal-tanggalnya. Pertama kali mendapatkan serangan Belanda di Tarakan, akhirnya bisa dikuasai. Kemudian setelah dari Kalimantan, dia menerjunkan pasukan ke daerah Palembang, dan akhirnya Palembang bisa dikuasai juga. Kemudian dari Palembang menuju ke Pulau Jawa. Nah, dan akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942, orang Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan, dan Peragan, dan dia mulai bertempur dengan orang-orang Belanda yang bercokol di Indonesia. Maka akhirnya orang-orang Belanda itu kalah, dan 8 Maret 1942, Letjen Terporten menyerah tanpa syarat kepada Letjen Imamura di Kalijati, Subang. Ini gambarnya, Terporten menyerahkan kekuasaan kepada Hitoshi Imamura. Dan ini ada. Kemudian tentara Belanda di tanah Jawa sudah menyerah pada bala tentara Dai Nippon. Pada saat itulah sejarah Indonesia baru. Kemudian dimulailah pemerintahan Jepang Indonesia yang terbagi menjadi 3 daerah pemerintahan. Pembagian wilayah pemerintahan di Indonesia. Yang pertama Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Kemudian Jawa, pusatnya ada di Jakarta. Dan yang terakhir ada Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Itu ada pusatnya di bawah pemerintahan Angkatan Laut dan berpusatnya di Makassar. Kemudian Jepang mulai mengenalkan propaganda gerakan 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Timur Pemimpin Asia. Kemudian menyatakan propaganda Jepang sebagai saudara tua bagi bangsa Indonesia karena berhasil mengalahkan Belanda. Ketika
melihat para tentara Gai Nippon yang gagah berani itu, berdebar-debarlah hati kami bangsa Indonesia dan bersyukur serta berterima kasih. Nah, selanjutnya memujuk rakyat Indonesia memilih tokoh nasional untuk mendukung kebijakan pemerintah Jepang mengenai perang Asia Timur Raya melawan Amerika dan Inggris. Mari kita lihat ini. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tunjukkan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Yaitu pidato Insinyur Soekarno. Kemudian eksploitasi rakyat untuk kepentingan perang Jepang. Yang pertama, bentuk Romusa atau kerja paksa. Ini adalah Romusa yang disebut sebagai pahlawan pekerja, mendirikan Fujinkai, organisasi wanita, kemudian membentuk Kaiho, pembantu prajurit, dan ini adalah Heiho-nya. Kemudian selanjutnya adalah membentuk Kaibodan, pembantu polisi, ada gambar-gambarnya. Kemudian mendirikan Senendan, barisan pemuda, dan yang terakhir adalah membentuk Peta atau disebut juga sebagai pembela tanah air yang merupakan tentara sukarela. Ini adalah cuplikan filmnya. Kemudian membentuk Jugun Ianfu, wanita yang dipaksa untuk melayani nafsu tentara Jepang. Di bawah barusan ada gambar Ibu Mardiem, seorang mantan Jugun Ianfu yang dipanggil oleh para orang Jepang dengan sebutan Momoye yang berarti buah persik kurang lebihnya. Dan ini ada cuplikan dokumen mantan Jugun Ianfu dalam film Because We Were Beautiful. Nah, ini adalah mantan Jugun Ianfu yang memberikan kesaksian. Ibu bapak, jangan atuh, yang dibawa panggil udah, kakaknya udah, adanya udah, sampai sana. Itulah masuk kamar, terus saya tutup mulut saya. Nggak apa-apa. Itu mulai di situ. Di situ saya tuh sudah ini air mata tuh sudah nggak tertentu lagi. Tapi ada saya itu merasa capek, merasa malu. Lihat anak-anak itu. Lumayan lah ketemu juga. Entah kepilih gimana ke Jepang. Dan ini adalah ada perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama kita lihat ada perlawanan Tengku Abdul Jalil, Richard Plieng, Loksmawe Aceh karena dia tidak mau menaati peraturan Jepang. Kemudian yang kedua ada perlawanan Wijaya Mustafa di Singaparna karena tidak mau melakukan saikere atau membungkuk untuk kaisar. Dan yang terakhir ada pemberontakan perlawanan Petani Blitar oleh Supriyadi karena Jepang banyak menyiksa rakyat. Ya, itulah materinya untuk saat ini. Kalau kalian mau belajar lebih jauh ada sumber materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.